Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, aku dan teman kelompokku akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu ialah prototipe alat penangkap ikan trawl melayang untuk nelayan Maluku. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan aku untuk memperkenalkan anggota kelompokku. Yang pertama di sini ada aku, Gofar Gustawa, kemudian ada Berto, lalu ada Yasinta, dan yang terakhir ada Dias. Masuk ke materi yang pertama ialah pendefinisian produk. Pendefinisian produk. Yang pertama ialah nama produk, yaitu alat penangkap ikan trawl melayang tahan lama untuk nelayan Maluku. Kemudian deskripsinya ialah alat ini dirancang khusus untuk membantu nelayan Maluku dalam mendapatkan hasil tangkapan ikan yang melimpah, bahkan di tengah cuaca ekstrim seperti angin timur. Alat ini memiliki beberapa keunggulan, seperti yang pertama, tahan lama, yaitu terbuat dari bahan-bahan yang kuat dan tahan air sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian efektif, memiliki desain yang efektif untuk menangkap ikan dalam jumlah besar. Lalu ada aman, dilengkapi dengan fitur keselamatan untuk melindungi nelayan saat menggunakan alat. Kemudian ada mudah digunakan, memiliki desain yang mudah digunakan dan dioperasikan oleh nelayan. Lalu harganya terjangkau, dibuat dengan biaya relatif terjangkau untuk membantu nelayan kecil. Selanjutnya target penggunaannya. Di sini ya nelayan di Maluku, usaha perikanan skala kecil, koperasi perikanan. Kemudian kebutuhan pengguna, meningkatkan hasil tangkapan ikan terutama di tengah cuaca ekstrim, menurunkan biaya operasional penangkapan ikan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, dan yang terakhir adalah mendukung ketahanan pangan di Maluku. Ya, kita masuk pada materi pada bagian yang kedua, yaitu working model. Nah, working model ada konsepnya. Nah, konsep dari prototipe ini yaitu alat ini dia bekerja dengan cara menebarkan jaring trawl. Nah, jadi dia melayang di permukaan laut. Nah, jaring ini dilengkapi dengan balon untuk membuatnya tetap mengapung. Nah, dan kantong untuk menampung ikan yang tertangkap di kapal, kemudian menarik jaring itu untuk mengumpulkan ikan. Jadi ikannya menjadi satu. Nah, komponen utama dari jaring ini. Nah, jadi komponen utamanya yang pertama ya adalah jaringnya tersendiri. Nah, jaring ini dia terbuat dari bahan polyethylene yang tahan lama dengan ukuran lubang yang sesuai dengan target ikan. Jadi misalnya kalau kita mau menangkap ikan yang kecil, kita bisa menggunakan jaring dengan lubang-lubang yang sesuai dengan model ikannya, atau jaring yang besar untuk ikan yang besar. Nah, ada juga kantong, balonnya sendiri untuk membuatnya tetap mengapung, dan juga kerangka. Nah, kerangka ini terbuat dari bahan fiberglass yang kuat dan tahan air untuk menjaga bentuk. Nah, tali utama itu juga menjadi salah satu komponen dari jaring tersebut. Nah, katrol ini digunakan untuk mempermudah penarikan jaring tersebut. Jadi bisa prototipe rekayasa di bagian ini, atau engineering prototype rekayasa. Nah, tujuannya untuk membuat awal untuk menguji konsep, desain, dan fungsi alat. Fitur-fiturnya seperti memiliki semua komponen utama dari alat, dibuat dengan bahan yang lebih murah untuk menghemat biaya. Kemudian memiliki desain yang sederhana dan mudah dimodifikasi. Pengujian. Nah, pengujiannya sendiri. Prototipe diuji di laut untuk memastikan kinerja dalam kondisi sebenarnya. Apakah pengujiannya ini, apakah alat ini bisa digunakan dengan baik atau tidak ketika dalam pengujiannya. Nah, yang bagian yang ketiga yaitu hasil. Pengujian menunjukkan bahwa prototipe secara fungsional bekerja dengan baik. Nah, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diperbaiki, hasilnya akan diubah karena ini baru menjadi prototipe. Karena itu, ketika ada yang kurang, maka akan diubah, akan diganti. Perbaikan perlu dilakukan untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan. Itu adalah bagian dari working model dari prototype yang kita buat, dan prototype dan cara kerjanya.
prototipe produksi atau production prototype. Tujuan, membuat prototipe yang lebih dekat dengan produk akhir untuk menguji ketahanan, performa, dan biaya produksi. Fitur, menggunakan bahan-bahan yang sama dengan produk akhir. Memiliki desain yang lebih optimal dan ergonomis, dan dibuat dengan mempertimbangkan aspek produk massal. Pengujian, prototipe diuji secara ekstensif di laut dan di darat untuk memastikan ketahanan, performa, dan biaya produksinya. Hasilnya, pengujian menunjukkan bahwa prototipe produksi memenuhi semua persyaratan dan siap untuk diproduksi secara massal. 5. Qualified Production Item. Deskripsi, produk akhir yang telah diproduksi massal dan siap untuk digunakan oleh nelayan. Fitur, memiliki semua fitur dari prototipe produksi. Telah melewati semua pengujian kualitas dan keamanan, dan dilengkapi dengan dokumentasi dan panduan penggunaan yang jelas. Distribusi, produk didistribusikan kepada nelayan di Maluku melalui program kemitraan dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait model dari prototipe alat penangkap ikan terawi melayang untuk nelayan Maluku. Jadi, untuk model bisnis usaha sosial alat ini akan dikembangkan dan distribusikan melalui model usaha sosial dengan tujuan utama yaitu untuk membantu nelayan Maluku dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, kerjasama dengan hal ini dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pemerintah, di mana bekerjasama dengan pemerintah daerah Maluku untuk mendapatkan dukungan dan pendanaan dalam pengembangan, produksi, dan distribusi alat ini. Kemudian, dengan cara kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, yaitu bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang perikanan dan pemberdayaan masyarakat untuk membantu dalam evakuasi, pelatihan, dan penampingan nelayan. Selanjutnya, untuk pendanaan dari sektor swasta, di mana mencari pendanaan dari sektor swasta yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Selanjutnya, bisnis modelnya yaitu harga yang terjangkau, di mana dalam menentukan harga alat yang terjangkau bagi nelayan kecil di Maluku. Kemudian skema pembayaran fleksibel, di mana menawarkan skema pembayaran yang fleksibel seperti cicilan untuk membantu nelayan yang memiliki keterbatasan modal. Kemudian dampak sosial dari prototipe yaitu alat penangkap ikan bagi nelayan Maluku yang pertama meningkatkan pendapatan nelayan. Jadi alat ini diharapkan dapat membantu nelayan Maluku dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan sehingga meningkatkan pendapatan mereka dan ekonomi keluarga. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi dengan mengembangkan produksi dan distribusi alat ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru di Maluku. Kemudian mendukung ketahanan pangan, di mana dengan menciptakan alat ini dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan yang dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap protein dan mendukung ketahanan pangan di Maluku. Kemudian melestarikan lingkungan. Jadi alat ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap habitat laut. Nah, adapun dampak ekonomi dari alat tangkapan ikan yang dibuat ini yaitu meningkatkan perekonomian daerah. Jadi pengembangan alat ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Maluku melalui peningkatan sektor perikanan. Kemudian menarik investasi. Jadi keberhasilan program ini dapat menarik investasi baru ke Maluku dan membuka peluang usaha baru. Jadi, kesimpulan dari prototipe alat penangkap ikan terawan melayang untuk nelayan Maluku yakni pengembangan alat penangkap ikan terawan melayang yang tahan lama untuk nelayan Maluku memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi di Maluku. Kemudian dengan modal bisnis yang tepat dan kerjasama dari berbagai pihak, alat ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kekurangan ikan di Maluku dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari hasil diskusi kami terkait prototipe alat penangkap ikan terawan melayang untuk nelayan Maluku. Untuk kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.